branding SMK Go Global ini diawali dari proses pelatihan, lalu sampai proyeksi penempatan. Kenapa diawali dari proses pelatihan? Pemerintah berpikir selama ini masyarakat banyak yang minat bekerja ke luar negeri, namun terkendala di kompetensi mereka dan mereka tidak bisa mengikuti pelatihan diselenggarakan oleh pihak swasta karena mungkin biayanya terlalu tinggi dan lain sebagainya. Maka negara hadir mengambil alih untuk memberikan pelatihan kepada calon pekerja migran sesuai dengan amanat Undang-Undang 18 tahun 2017, di mana tanggung jawab pelatihan kepada pekerja migran dibebankan kepada negara. Dalam hal ini kepada pemerintah pusat, ke pemerintah daerah provinsi, sampai kepada pemerintah daerah kabupaten kota. Nah, alhamdulillah hari ini kami datang koordinasi bersinergi dengan pemerintah kota untuk bagaimana bersama-sama untuk mensukseskan SMK Go Global ini. Karena ini adalah Queen-nya Presiden, sekaligus untuk mengurai angka pengangguran dalam hal pengentasan kemiskinan untuk di Kota Kendari. Saya secara pribadi dan secara kelembagaan BP3GM Sulawesi Tenggara menyampaikan terima kasih kepada pemerintah kota. Dengan program ini beliau merespon positif dan kita akan segera untuk tindak lanjuti dalam action plan untuk kegiatan-kegiatan yang real untuk tahun 2026 ini bisa berjalan program pelatihan di Kota Kendari dan sampai pada proyeksi penempatan. Jadi kami hadir hari ini untuk sekaligus nanti akan kami bawakan perusahaan yang namanya P3GM di Kota Kendari untuk melakukan pelatihan sekaligus nanti akan memproyeksikan penempatan. Apakah ada kuota yang disiapkan? Bicara kuota, kami belum ada pembagian kuota saat ini, 40.000 ini. Kami sekarang baru tahap untuk peminatan karena kita tidak berani minta kuota banyak kalau yang minat tidak ada. Jadi kita baru sekarang proses penjajahan peminatan. Jadi kita sebar peminatan dari Desember 2025 sampai Mei kemarin. Yang daftar di link peminatan kami itu baru tercatat 227 orang dan ini masih sangat minim. Dan dari angka 40.000 kalau kita didistribusi dari 23 balai di seluruh Indonesia yang ada, kita mungkin bisa dapat minimal sebenarnya kuota bisa dapat 100 ribuan. Tapi kita tidak berani langsung meminta program 1.000 untuk dilatih karena khawatir masyarakat tidak minat untuk bekerja ke luar negeri. Nah, oleh karena itu butuh sinergi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah kota untuk di Kota Kendari. Bagaimana kemudian kita bersinergi bersama untuk mengkampanyekan ini, menggelorakan ini agar masyarakat paham bahwa ternyata bisa kita bekerja untuk di luar negeri. Kalau masyarakat secara umum cuma akses ini bagaimana sebenarnya? Masyarakat secara umum akses ini kita lewat BP3GMI Sulawesi Tenggara, lalu kemudian kami sudah menghubungi ketua BKK di sekolah-sekolah SMK Sulawesi Tenggara untuk alumninya agar mengisi link pendaftaran tersebut. Pendaftaran bukan pendaftaran untuk bekerja, tapi pendaftaran peminatan untuk bekerja ke luar negeri. Karena dari peminatan tadi kemudian kita proyeksikan mereka minat apa, kompetensi dasarnya apa, lalu kemudian kita lakukan perlakuan dalam hal ini bentuk pelatihan. Ini yang kita lakukan. Targetnya lulusan SMK ya? Atau ada brandingnya lulusan SMK. Karena memang SMK ini harapan pemerintah, alumni SMK siap kerja. Namun dari branding 500.000 itu 300.000-nya untuk alumni SMK, 200.000-nya untuk umum ya? Maka berarti 2:3 dia punya presentasi. Lulusan fresh graduate juga bisa gitu ya? Fresh graduate bisa. Alumni sarjana yang minat untuk kerja ke luar negeri hanya sekedar untuk alternatif misalnya sebelum dapat pekerjaan tetap di dalam negeri juga tidak ada masalah. Itu semua bidang atau ada khusus? Peminatannya semua tergantung spesifik mereka dengan peminatan mereka dulu, lalu kita petakan. Pemetaannya nanti kita proyeksikan dengan permintaan yang ada di luar. Karena permintaan di luar kan macam-macam. Misalnya saya contohkan permintaan di perkebunan. Perkebunan ini jobnya banyak. Ada untuk penjalur, ada untuk pemetik buah, ada untuk penyemprot dan sebagainya. Seperti apa tadi Pak Wakil sampaikan bahwa di Jepang kerjanya hanya satu titik itu aja dikerja. Begitu pula misalnya konstruksi nanti macam-macam dia punya job. Begitu pula nanti di hospitality macam-macam nanti jobnya, tergantung spesifikasi mereka nanti apa. Nah, dari peminatan tadi kemudian kita proyeksikan untuk pelatihannya. Di Sulawesi Tenggara peminatnya ini yang tepat kita lakukan pelatihan misalnya di hospitality apanya. Lalu kita matchingkan dengan negara tujuan penempatannya kemana. Ke ini. Misalnya ke daerah-daerah Timur Tengah. Berarti harus bahasa Inggris kita lakukan proyeksi pelatihan. Bedanya dengan BLK apa? Sebenarnya sama aja. Ya, hanya kalau BLK mereka fokus untuk penempatan dalam negeri. Ya, mereka kerjasamanya dengan perusahaan-perusahaan yang ada di dalam negeri. Kalau kami tidak, untuk proyeksi penempatan keluar. Jadi kalau BLK melatih hanya skill toh,
kami tidak bisa hanya skill, karena di samping skill juga harus ada keterampilan berbahasa. Karena tidak bisa kerja orang kalau dia tidak bisa berbahasa. Itu.